Ya teman-teman lihat baterainya 100%, dapat 4,5 km, belum turun ya. Ini teman-teman lihat tuh sudah 7,9 ya, 7,9 km, 8 km masih 100% ya teman-teman lihat ya. Kilometer 12 dari rumah, baterai baru turun 4%. Oke teman-teman, kita sudah masuk di kilometer ke 20, baterai 91%. Oke, sekarang kilometer ke 25, baterai sisa 87%. Oke, ini kilometer ke 30, baterai sisa 84%. Nah ini teman-teman, menariknya kalau touring pakai motor listrik ya. Jadi yang dilaporkan setiap saat itu baterai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngosmik, ngobrolin sepeda motor listrik. Kali ini agak spesial ya vlognya. Kalau biasanya saya ngevlog ngalor ngidul ngomongin topik tertentu sambil berangkat kerja, hari ini hari Minggu jam berapa nih? 7.58 ya, tanggal 27 kalau nggak salah ya, 27 Oktober 2024. Saya pingin motoran agak jauh. Ini ceritanya nekat ya, bondo nekat. Rencananya, idealnya sih ya, pengennya nyobain ke Bromo. Semoga bisa nyampe ya kejadian dan bisa pulang pergi dengan selamat, amin. Ini pakai Polytron Fox R. Ini sekarang di Bundaran Waru ya. Ini kita mau ke sebelah kanan dari rumah saya di daerah Masjid Al-Akbar ya, di daerah Pagesangan. Tadi berangkat dari rumah posisi 100%. Kita coba, tapi ini karena pakai motor listrik ya, jadi tentu nggak langsung ya kan, nggak langsung ke Bromo. Nanti rencana saya itu ada 2 etape lah gitu. Nanti ada checkpoint pertama rencananya itu di service center Pasuruan. Jadi nanti saya rencananya ke Bromonya itu via Pasuruan, tapi mungkin nggak turun ke Lautan Pasir ya, karena kan belum ada charger di sana atau fasilitas SPLU di sana. Belum berani kalau rencananya turun ke Lautan Pasir. Paling nanti saya tembak ke ini apa namanya, Wonokitri ya, Pendopo Agung Wonokitri. Oke, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini kita naik ke flyover Bungurase ya. Flyover apa namanya? Flyover daerah dekat Bungurase lah intinya. Jadi nanti rencananya kan posisi 100% dari rumah di service center Pasuruan. Kalau berdasarkan Google Map itu jaraknya sekitar 50 kilo ya. Jadi prediksi saya kalau misalnya bisa 1% tuh dapat 1 km, itu kan berarti kita nyampe service center Pasuruan itu sisa 50%. Nah paling dicas, kan ada fast chargingnya tuh, ada fasilitas fast charging di service center Pasuruan. Semoga aja nggak nyampe 1 jam ya, bisa 100%, baru nanti nanjak ke Pendopo Agung Wonokitri. Itu yang biasanya jadi finishnya Bromokom ya, event sepedaan. Nah saya kan pengen ikut naik sepeda road bike, belum berani ya, naik motor dulu lah. Jadi rencana awalnya umumnya begitu ya, dari rumah checkpoint di service center Pasuruan, ngecas sambil istirahat, sambil ngecas baru kita nanti berangkat ke Pendopo Agung Wonokitri.
doain lancar ya teman-teman. Ini kan kalau ke Bromo dari Surabaya hari weekend gitu ya, Minggu, Sabtu atau Minggu, itu kan pasti yang ngevlog sudah banyak ya. Tapi kan yang naik motor listrik kayaknya belum. Ya kayaknya ya, saya sih belum pernah nemu lah. Ini kan berarti tantangan tersendiri ya itu ya teman-teman. Lihat baterainya 100%, dapat 4,5 km, belum turun ya. Jadi memang karakteristiknya baterai Polytron itu dari 100% turun ke 99% itu cukup jauh ya. Ada yang, kalau saya rata-rata 8 kilo baru turun 1%. Bahkan ada yang teman-teman yang mungkin nyetirnya udah sekolah banget ya tangannya, itu bisa 10 kilo bahkan lebih. Kalau saya rata-rata dibuat ngantor 8 kilo baru turun 1%. Oke, ini kita sudah sampai di daerah ini, menuju ke bandara. Oh sekarang ditutup ini ya. Nah ini ditutup nih. Ini kan flyover yang baru ya dari Bandara Juanda itu, Aloha ini namanya. Ya kita sudah lewat, sudah di Sidoarjo ini. Jadi rumah saya memang Masjid Al Akbar itu kan perbatasan lah ya, Surabaya Sidoarjo. Jadi ya lumayan lah, nggak terlalu jauh. Sudah masuk ke Sidoarjo. Nanti saya akan coba full pakai mode D ya. Jadi nggak, ya mungkin sesekali kalau pas naik nanjaknya itu butuh mode S, saya pakai mode S. Nah sekarang kalau yang santai-santai gini aja lah, memang ini nggak ngejar speed lah, nggak ngejar kecepatan ya. Saya cuman pengen penasaran untuk nanjak ke Bromo pakai motor listrik dari Surabaya, gimana kira-kira nanti manajemen baterainya, manajemen ngecasnya dan seterusnya. Ini semoga bisa jadi referensi buat teman-teman yang lain ya gitu. Karena saya ngelihat memang kebanyakan touring rata-rata pakai motor bensin ya, istilahnya ICE ya, apa kebanyakan internal combustion engine atau apa gitu kan, motor pakai mesin bensin. Nah, kalau pakai motor listrik kan ada sensasi yang berbeda. Oke, kita lanjut. Oke, barusan kita ngelewatin perempatan legendaris ya, perempatan Gedangan. Tadi saya lupa ngerekam tadi. Kalau hari Minggu gini sih nggak semacet biasanya ya, lancar lah, alhamdulillah. Tadi dapat hijau. Ini kita hampir ini ya, lewat flyover Gedangan apa ya namanya? Saya lupa. Iya, flyover Gedangan. Flyover, iya lupa saya. Pokoknya menuju ke alun-alun Sidoarjo lah ya. Nah saya pengen sambil cerita-cerita. Nah ini teman-teman lihat tuh, sudah 7,9 ya, 7,9 km, 8 km masih 100% ya teman-teman, lihat ya, kelihatan kan ya. Nah itu tuh, nah baru turun jadi 99. Jadi bener ya tadi yang saya bilang, kalau di motor saya ini mungkin dengan gaya menyetir saya ya, 8 km bisa dapat 1% itu dapat 8 km. Beberapa ada yang sampai 10, saya nggak tahu tuh. Itu gimana, ngeremet mungkin ya nyetirnya. Kalau saya kan ya normal aja gitu. Ada kecelakaan. Aduh Pak, ada kecelakaan teman-teman. Semoga nggak apa-apa ya. Oke, saya mau sambil cerita-cerita dikit aja ya. Jadi kalau di Surabaya itu kan enaknya ya, fasilitas Polytron itu service centernya ada 3 di Rungkut, pusatnya ya di Rungkut, di Kedung Doro, sama di Kapas Krampung kalau nggak salah. Nah itu fast chargingnya itu ada semua gitu, dan gratis teman-teman. Apalagi di Rungkut ya ada 4, belalainya itu ada 4. Jadi ya insya Allah nggak bakal antri lah gitu. Nggak antri karena ya banyak. Nah ini saya ngecek di Jawa Timur ini, sepanjang yang saya tahu ya, nanti mungkin teman-teman bisa nambahin, saya lewat yang halus saja. Nah itu yang saya tahu, fast charging yang gratis, fasilitasnya service center itu ada di Pasuruan,
ada di Malang, mungkin di Kediri juga ada, mungkin ya. Terus di Banyuwangi apa situ Bondo ya, itu juga ada. Nah, tapi yang lain saya belum tahu. Makanya saya kan belum punya fast charger yang beli merek ini ya, merek Huawei itu kan belum punya. Jadi punyanya cuma charger bawaan. Jadi kalau mau jalan jauh-jauh ya harus memperhitungkan itu, karena kalau pakai cas bawaan lama ngecasnya. Jadi kita manage supaya bisa nyampe ke fast chargernya, nanti ngecas dulu. Nah, sejauh ini yang paling realistis itu ke Pasuruan. Mungkin nanti lain waktu sesekali kita coba ke Malang ya, ngecas terus pulang, itu gitu. Sebenarnya saya sudah pernah sepedaan agak jauh teman-teman, ke Jombang ya. Jadi ke rumah nenek di desa di Jombang, itu sekitar 80 kilo kalau dari rumah. Cuman waktu itu belum punya action cam ya, jadi nggak ada rekamannya. Dari rumah 100% itu ke Jombang itu sisa kan itu 80 kilo ya, itu sisa 30%. 30% itu mungkin ya bisa lah 40 sampai 45 km. Jadi ya karena saya juga waktu itu kenceng-kencengan ya, jadi total mungkin bisa nggak 130 km range-nya seperti klaimnya Polytron ya. Cuman waktu itu ke Jombang ya nggak perlu ngecas lagi, jadi dari rumah langsung sampai. Nah begitu sampai di rumah Jombang ngecas sampai 100%, nggak sampai sih, mungkin 60% baru pulang itu bisa. Cuma waktu itu belum direkam. Nah ini makanya pengen nyobain uji nyali ke Bromo, kan nanjak ya. Tapi kalau sudah dicas dulu di Pasuruan sih harusnya aman ya, harusnya aman. Oke, ini masih di Sidoarjo, daerah Buduran. Nah itu di depan kita mau naik ke flyover ya, flyover Sidoarjo. Flyover apa ini namanya ya, kalau nggak salah flyover Gedangan ya. Nah ini, nah, flyovernya cukup besar, ada separator 2 lajur, jadi lumayan. Ini lebih besar dari flyover yang tadi yang di Bungurase, itu kan cuman 1 lajur ya, dan nggak ada separator kayak gini. Nah ini kalau pagi, biasanya hari Minggu pagi banyak pesepeda ya yang ke arah Masjid Cenggu atau ke arah Kebun Raya Purwodadi. Kayak saya dulu pernah naik sepeda road bike, atau ya sekalian ada yang juga mungkin ke Bromo ya. Nah ini kita ngelewatin flyover. Nanti setelah ini alun-alun ya, alun-alun Sidoarjo. Ini sudah kilometer 12 dari rumah. Baterai baru turun 4%, jadi 96%. Oke, kita sudah sampai di alun-alun Sidoarjo, itu Monumen Jayandaru ya, 13 km. Jadi dari rumah saya ke alun-alun Sidoarjo ini sama ke alun-alun Surabaya kayaknya sama ya jaraknya, malah lebih dekat ke Sidoarjo mungkin ya. 13 kilo sudah sampai di alun-alun. Oke, ayo kita lanjutkan. Baterai 95%, jarak sudah menempuh 13,7 kilo. Ini sudah saya tembakkan mapsnya ya, miring nih. Saya tembakkan ke arah service center Pasuruan. Oke teman-teman, kita sudah masuk di kilometer ke 20. Baterai 91%, berarti berkurang 9% ya untuk 20 kilo. Ini kita sudah di daerah Tanggulangin ya. Jadi saya mau cerita sedikit soal pengalaman kalau naik Polytron ini ke luar kota ya. Emang kan selama ini keluhan Polytron itu terutama
shock breaker keras banget ya, apalagi kalau dipakai di dalam kota. Memang ya banyak jalan mulusnya sih kalau di Surabaya, tapi kerasa banget. Kalau dibawa keluar kota itu kan mayoritas jalannya ya mulus ya. Nah itu emang berasa banget enak gitu ya. Kalau ketemu jalan bergelombang sih yang agak PR ya, tersiksa. Tapi tadi hampir mungkin 70% jalanannya mulus, jadi enak. Kita barusan ngelewatin rel kereta api Tanggulangin. Ini rel kereta api yang kalau buat pesepeda itu lumayan bahaya ya, sering bikin jatuh karena bentuknya yang nyerong. Nah ini di depan ini wisata lumpur Lapindo. Tuh lihat teman-teman, itu adalah ininya ya, apa namanya, istilahnya itu tanggulnya. Nah tanggulnya itu sampai setinggi itu teman-teman, dan sampai sekarang kan masih keluar ya lumpurnya. Ini tanggulnya dibikin kayak benteng gitu ya, panjang banget. Ini saya dulu pernah kesini, lewat sini naik sepeda ya. Panas-panas. Ini juga sama masyarakat sekitar dijadiin tempat wisata. Jadi ya nyari peluang lah ya, di tengah bencana ya tetap nyari bisa untuk survive. Ini dulu semuanya ini teman-teman, perumahan desa gitu, ambles semua gitu. Terus jadi jalan ini juga gitu. Sebelumnya ini kan sebelah sininya ini ya desa juga gitu, tapi ya ini habis semua. Terus dibangun tanggul yang setinggi ini dan jadi tempat wisata juga tuh, untuk ngeliat-liat. Tuh ini tanggulnya tuh kan lebih bagus ya tanggulnya ya. Jadi kayak dibikin plengsengan gitu, kayak plengsengan kali. Oke, kita lanjut. 90% 22 km. Tuh, jalannya enak gini dari tadi. Jalannya halus, terus juga ya lumayan. Nah, kanan kiri ada pohon ya. Ini kita masih lurus sampai nanti kalau nggak salah jembatan itu ya, jembatan terus ada tulisannya Pasuruan. Itu nanti kita belok kiri kalau nggak salah ya, ke arah Probolinggo. Tapi nanti kita nggak sampai Probolinggo, kita nanti melipir ke Pasuruannya. Saya memang ini speednya ini ya nggak ngebut-ngebut amat teman-teman. Paling tadi speednya yang 40-50, mungkin kalau agak sepi ya 60. Karena memang mode D-nya Polytron ini kan dibatasi sampai 63 ya, dan saya juga memang nggak suka kebut-kebutan. Nah ini nih yang sepedaan ini, saya juga dulu sepedaan gini nih. Ini biasanya sepedaannya sampai ke Bromo itu. Atau ya mungkin sampai Masjid Cengho ya, Masjid Cengho yang di Pandaan. Itu rute populer pesepeda di Surabaya. Oke, kita lanjut. Nah di depan ini ada jembatan teman-teman, jembatan jadi pembatas juga nih kayaknya, Pasuruan ya. Nah ini kota Pasuruan 23 km. Nah ini jadi kita sudah perbatasan ya, masuk ke Pasuruan. Nah nanti setelah ini kita diarahkan untuk belok kiri, tapi ini masih lurus ya. Nah itu tuh, Bromo via Nongko Jajar, Bromo via Probolinggo. Nah itu tulisannya tuh. Nah, nanti kita dari sini diarahkan belok ke kiri di depan ini kayaknya. Nah ini nih. Nah kita belok kiri di sini menuju ke arah Pasuruan. Ya. Katanya sih yang saya lihat vlog-vlog, begitu nyampe sini jalannya agak geronjal ya, bergeronjal. Moga-moga aja halus ya ini, soalnya lumayan tersiksa ini kalau jalannya bergelombang ya. Ayo kita lanjut. Ini kita menuju ke arah timur, jadi agak backlight ya teman-teman. Kalau tadi kan menuju ke selatan, ini ke arah timur. Semoga nggak terlalu backlight ya. Oke, sekarang kilometer ke 25, baterai sisa 87%, berarti terpakai 13% ya, kurang lebih
1% sekitar 2 kilo ya. Ini lumayan, masih lumayan banget saving, karena kan klaimnya 100% tuh bisa 130 kilo. Jadi saya biasanya pakai ukuran 1% itu idealnya bisa 1,3 kilo. Nah ini kalau 1% bisa 2 kilo kan ya lumayan. Tentu nanti mungkin ada boros-borosnya juga ya, kalau saya lagi kenceng gitu kan juga pasti boros. Nah itu kalau bisa 1,3 kilo lumayan, 130 km total. Jadi nanti nyampe Pasuruan harusnya sih bisa 50% atau bahkan lebih ya. Nah itu kan yang di depan tuh kayaknya juga mau entah ke Bromo entah ke Bali itu ya, karena memang ini jalurnya ya. Jalurnya kalau mau ke Bali lewat Banyuwangi, lewat Baluran ya, alas Baluran, lewat Ketapang ke arah Banyuwangi, ke arah Bali. Nah lewat sini nih. Makanya kalau motoran Sabtu atau Minggu gini harusnya ketemu banyak rider juga ya, banyak pemotor touring. Nah saya pengen nyobain pakai motor listrik tapi dari sini kalau menurut Google Map lurus saja ya teman-teman, tuh lurus saja tuh. Secara jalan sih bergelombang, tapi ini ya nggak bolong-bolong, jadi ya relatif aman lah ya buat shock breaker Polytron Fox R yang saya ini masih standaran semua ya. Mau saya upgrade tapi masih nggak jadi-jadi, belum jadi-jadi. Saya sudah beli pir buat shock breaker yang depan, pir PCX, sama katanya diganti olinya 70 ml ya, supaya lebih empuk. Banyak yang teman-teman sharing di grup itu kayak gitu. Oli 70, oli shock ya, oli shock breaker 70 ml sama ganti pir itu bisa lumayan bikin shock breaker depannya enak. Kalau shock breaker belakang itu banyak sebenarnya rekomendasinya. Ada yang pakai shock breaker PCX, ada yang pakai shock breaker ADV. Kemarin bahkan ada yang sharing shock breaker pakai Astrea Grand apa ya jadi kayak Astrea robot gitu loh, jadi ya jadi jadul gitu, tapi nggak tahu tuh itu gimana enak rasanya ya. Kalau saya pribadi pengennya ganti yang ini ya, aftermarket BYD EK BYD atau Kayaba, bukan BYD Kayaba, 400 ribuan katanya sih enak, tapi masih ngumpulin duitnya ya tuh. Karena saya masih dilema juga gitu, kalau beli shock breaker nanti shock breaker yang lama diapain gitu, dijual apa laku ya gitu sih. Saya khawatir mubazir aja gitu, mungkin dicoba di reborn aja gitu, bisa nggak ya gitu. Jadi shock breaker belakangnya nggak usah diganti tapi di reborn ininya apa, olinya gitu, dibersihin, diganti oli sama di pirnya dibenerin gitu. Semoga aja bisa, rencananya sih gitu, tapi masih belum tereksekusi, masih ngumpulin duit. Oke, ini kilometer ke 30, baterai sisa 84%. Nah ini teman-teman menariknya kalau touring pakai motor listrik ya. Jadi yang dilaporkan setiap saat itu baterai. Kalau touring pakai motor bensin kan nggak ada sensasi itu ya. Touring pakai motor bensin ya udah digas aja gitu. Kalau baterainya bensinnya tinggal dikit, langsung ke pom bensin isi bensin gitu. Nah kan kurang menantang ya. Lebih menantang lagi kalau kita sambil naik motor listrik sambil deg-degan nih baterainya cukup apa enggak gitu, karena SPLU nya itu belum sebanyak SPBU gitu kan. Dan SPLU kan ngecasnya juga kalau pakai charger bawaan ya lama gitu, jadi manajemennya itu lumayan. Nah itu sensasi deg-degannya itu sih yang menurut saya keren ya. Saya pernah ngeliat vlognya bapak-bapak gitu ya,
pakai Wuling REV, mobil listrik. Bayangin dari Jakarta sampai ke Bali. Itu sepanjang vlog yang saya notice ya, semuanya ceritanya tentang dinamika nyari SPKLU. Menarik sih. Biasanya kan vlog mobil ya udah gitu-gitu aja. Nah ini tuh dia nyari SPKLU di tol gitu. Terus ternyata SPKLU-nya ininya apa? Nggak support sama ininya apa? Colokan chargernya di Wuling REV kan beda ya jenisnya ya. Dia pakai converter, terus kalau nggak gitu nggak bisa SPKLU-nya, terus dia harus keluar dari tol ke Cirebon, keluar tol ngecas. menarik sih gitu ya. Semoga suatu saat, amin, insyaallah kebeli ya, selain motor listrik bisa punya mobil listrik, amin ya rabbal alamin. Secara jalan sih relatif kosong ya, maksudnya ya lumayan lebar jalannya, terus juga nggak penuh amat, jadi bisa jalannya 40-50 lah kalau standar saya ya. Saya nggak terlalu suka speeding, saya nggak terlalu suka ngebut, jadi ya lumayan cukup lancar sih. Kalau di menuju ke Jombang itu nggak segede ini jalannya ya, jadi agak di beberapa posisi itu. Ini saya salib dulu aja nih, suaranya kenceng, suara knalpotnya mengganggu audio. Nah kita salib dulu. Wah, jalannya mulai sip, sudah agak tenang. Jalannya lumayan lebar gitu, jadi ya nggak tahu ini cuma hari Minggu atau kalau hari yang lain juga kayak gini ya, tapi yang pasti lumayan ini, nggak terlalu padat. Kilometer ke 32, baterai sisa 82%. Nah ayo kita lanjut, nanti saya report lagi kalau sudah kilometer ke 35 atau 40 ya. Oke gas, sebelah kanan sawah, rel ini ya, rel kereta api menuju ke Banyuwangi ini. Oke teman-teman, ini kilometer ke 40, baterai sisa 77% ya. Kalau secara Google Maps sih kurang 16 menit lagi ya, dikit lagi kita sampai di checkpoint yang pertama di service center Pasuruan. Mungkin nanti untuk yang part pertama atau episode pertama lah, anggaplah begitu ya, ini saya akhiri di Pasuruan aja ya, biar nggak terlalu panjang nanti videonya. Nah nanti part yang kedua itu yang videonya perjalanan dari service center ke Bromo ya. Jadi dibagi beberapa part aja lah, biar nggak terlalu panjang ya. Jadi teman-teman juga bisa ngikutin gimana kalau motor listrik Polytron 100% baterai dari Surabaya menuju ke Bromo itu kayak gimana kira-kira gambaran perjalanannya. Mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman gimana nanti berhenti di checkpoint pertama, kita ngecas. Terus juga saya ingin memastikan ya, soalnya khawatirnya service centernya kan pasti tutup hari Minggu. Nah itu fast chargernya masih bisa dipakai nggak gitu, karena kan beberapa service center itu fast chargernya di dalam ya, di dalam bagian ininya apa namanya, bangunannya. Jadi kalau tutup ya nggak bisa dipakai. Tapi kemarin waktu saya tanya di grup sih, katanya kalau yang Pasuruan ini termasuk yang di luar gitu, jadi di tempat parkirnya. Jadi meskipun kantornya tutup, fast chargernya masih bisa dipakai ya. Semoga ya, bismillah, semoga kalau bisa dipakai enak nih, kita bisa lanjut ngecas terus bisa lanjut naik ke Bromo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita masuk kilometer ke 50, 5 menit lagi. Ini Google Maps nya nyuruh
belok ke kanan untuk ke Pasuruan kota. Jadi tadi yang kita lewatin itu berarti Kabupaten Pasuruan ya, berarti dari Surabaya, Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan. Nah ini kita sekarang mau ke Pasuruan kota, jadi service centernya itu ada di Pasuruan kota. 50 km baterai, sisa 70 km, 70%, berarti 30% ya, berarti lebih dari 1,5 masihan ya, masih lumayan lah. 1,5 km per 1%, ya kan? Harusnya kan 45, ini lebih, jadi lebih dari 1,5 kilo per 1%, lumayan, sangat lumayan. Berarti ini masih 70% kan, berarti ngecasnya nanti di service centernya sih harusnya nggak terlalu lama ya. Ini kita sudah keluar dari jalan lintas provinsi sepertinya ya, kita masuk ke dalam kota-kotanya. Ini jalanan kota Pasuruan. Ini pertama kalinya nih. Sebelumnya saya kalau jalan darat naik motor atau naik mobil ke arah Mojokerto, Jombang gitu ya, Kediri gitu, belum pernah ke arah Pasuruan. Jadi baru tahu nih, oh gini, lumayan lah, jalannya nggak terlalu macet ya. Kita coba cari Indomaret dulu ya, karena ini sudah deket ke arah service centernya. Saya tadi belum sempat sarapan, paling nanti beli kopi sama cemilan aja ya. Mungkin saya rencananya makan beratnya mungkin di atas saja ya, di Wonokitri. Moga-moga harusnya sih banyak warung ya. Nah, kita ini belok kiri, harusnya banyak warung. Nah, nanti kalau ada Indomaret kita mampir dulu. Oke, ini tadi habis istirahat bentar di Indomaret. Kilometer ke berapa tadi ya, 50-an lah ya, beli barang. 2 menit lagi, kurang dari 1 kilometer kita sudah sampai di ini ya, sampai di PLN, PLN, service centernya Polytron. Ngecas, nanti istirahat sambil ngecas HP juga, ngecas baterai kamera juga. Let's go. Oke, sekitar 100 meter lagi ya, kita lihat mana nih, harusnya di sebelah kiri ya, di sebelah kiri jalan ada mana ya, service centernya Polytron. Oh di kanan, oh ini di kanan, kita lihat ya. Alhamdulillah kita sudah sampai. Jadi dia meskipun tutup tapi bisa dipakai ya. Oke, kita cas dulu. Sip, mantap.